Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Fauji dengan NIM akhir 050, Program Studi Manajemen tahun 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan memaparkan mengenai usulan penelitian dengan judul Pengaruh Electronic Word of Mouth pada media sosial terhadap Pure Cash Intention melalui brand image kopi instan merek Nescafe di Kota Cimahi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai latar belakang penelitian. Menurut data Pusat Sistem Informasi Kementerian Pertanian, pada konsumsi kopi nasional mengalami kenaikan sebesar 373 ton pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Kenaikan pada setiap tahunnya sebesar 8%, yakni pada tahun 2016 sebesar 10%, lalu pada tahun 2017 sebesar 18,1%, lalu pada tahun 2018 sebesar 26,1%, pada tahun 2019 sebesar 35%, dan pada tahun 2020 sebesar 43%. Nah, dengan adanya kenaikan konsumsi kopi nasional ini mampu mempengaruhi sebagian gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini dan juga dapat meningkatkan peluang potensi dalam berbisnis. Nah, meskipun data menunjukkan bahwa adanya peningkatan konsumsi kopi nasional dari tahun 2016 hingga tahun 2020, sebaliknya kopi instan merek Nescafe mengalami penurunan yang signifikan pada jangka waktu tersebut. Berdasarkan data Top Brand Index, pada produk kopi dalam kemasan siap minum merek Nescafe dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami rata-rata penurunan sebesar 11% dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa minat beli konsumen terhadap kopi instan merek Nescafe tidak selaras dengan adanya peningkatan konsumsi kopi nasional. Nah, lalu berikutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah electronic word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image pada kopi instan merek Nescafe di Kota Cimahi? Lalu yang kedua, apakah electronic word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pure Cash Intention pada kopi instan merek Nescafe di Kota Cimahi? Lalu yang ketiga ada apakah brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pure Cash Intention pada kopi instan merek Nescafe di Kota Cimahi? Lalu yang terakhir ada apakah brand image memediasi pengaruh electronic word of mouth terhadap Pure Cash Intention pada kopi instan merek Nescafe di Kota Cimahi? Nah, lalu selanjutnya ada maksud dan tujuan penelitian. Yang pertama ada maksud penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data dan juga informasi yang berkaitan dengan pengaruh electronic word of mouth terhadap Pure Cash Intention melalui brand image pada konsumen kopi instan merek Nescafe. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk menganalisis pengaruh electronic word of mouth terhadap brand image pada kopi instan merek Nescafe di Kota Cimahi. Lalu yang kedua untuk menganalisis pengaruh electronic word of mouth terhadap Pure Cash Intention pada kopi instan merek Nescafe di Kota Cimahi. Lalu yang ketiga ada untuk menganalisis brand image terhadap Pure Cash Intention pada kopi instan merek Nescafe di Kota Cimahi. Lalu yang terakhir ada untuk menganalisis peran brand image dalam memediasi pengaruh electronic word of mouth terhadap Pure Cash Intention pada kopi instan merek Nescafe di Kota Cimahi. Nah, lalu selanjutnya ada kegunaan penelitian. Kegunaan akademisasi dari penelitian kali ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya, terutama bagi mereka yang melakukan penelitian yang sama. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara variabel electronic word of mouth, Pure Cash Intention, dan brand image yang dipedomani oleh model konseptual yang telah digagas dan dikemukakan oleh Wibowo dan Setianingsih tahun 2021. Dengan demikian, kemungkinan terbukanya kesempatan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan berdasarkan replikasi dari model konseptual origin dengan lokus dan karakteristik penelitian yang berbeda. Selain itu juga, peneliti selanjutnya bisa mengembangkan model konseptual berdasarkan research gap yang ditemukan dari penelitian ini setelah dikonfirmasi dengan penelitian sebelumnya. Lalu ada kegunaan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi produsen kopi instan khususnya kopi instan merek Nescafe untuk merancang strategi pemasaran serta mampu bersaing dengan kompetitor sejenis.
Selain itu, penelitian ini dapat dipertimbangkan dan dimanfaatkan oleh para praktisi untuk memperoleh pengetahuan tentang peran variabel brand image dalam memediasi pengaruh electronic word of mouth terhadap pure cash intention. Kemudian, pengetahuan tersebut bisa digunakan sebagai dasar dalam menentukan apakah electronic word of mouth perlu diberikan perhatian khusus dalam upaya peningkatan minat beli melalui brand image. Nah, lalu selanjutnya ada kerangka pemikiran. Electronic word of mouth didefinisikan sebagai tanggapan positif maupun negatif dilakukan oleh pelanggan potensial mengenai produk maupun jasa suatu perusahaan yang diajukan untuk banyak orang maupun individu atau suatu lembaga melalui internet. Electronic word of mouth merupakan aspek penting program pemasar dalam mengembangkan ekspresi konsumen terhadap suatu merek. Bongso dan Mulyadi 2019 menunjukkan bahwa electronic word of mouth berpengaruh positif terhadap brand image. Kotler dan Keller mendefinisikan brand image sebagai persepsi konsumen dalam ingatannya mengenai suatu merek yang tercermin sebagai suatu asosiasi merek. Pernyataan di atas digunakan sebagai dasar penentuan hipotesis pertama sebagai berikut. Electronic word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. Brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap pure cash intention. Yohana, Dewi, dan Giantara 2020. Menurut Wijaya, pure cash intention merupakan sikap dari seorang individu yang memiliki dorongan kuat untuk bertindak dalam memenuhi keinginan untuk memperoleh suatu objek tertentu. Menurut Maulana dan Wahyudi 2021, electronic word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap pure cash intention yang didukung oleh hasil penelitian Agatha et al. Tahun 2019. Pernyataan di atas digunakan sebagai dasar penentuan hipotesis kedua dan juga ketiga sebagaimana berikut. Hipotesis kedua yakni electronic word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap pure cash intention. Lalu ada hipotesis ketiga yakni brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap pure cash intention. Nah, EWOM memiliki hubungan yang positif terhadap pure cash intention melalui brand image menurut Agatha et al. Tahun 2019. Hal tersebut didukung oleh penelitian Yohana et al. Tahun 2020, lalu diperkuat juga oleh hasil penelitian Maulana dan Wahyudi tahun 2021 yang menemukan bahwa di antara EWOM dan pure cash intention terdapat pengaruh mediasi brand image. Pernyataan di atas dapat digunakan sebagai dasar penentuan hipotesis keempat sebagai berikut. Brand image mampu memediasi pengaruh electronic word of mouth terhadap pure cash intention berdasarkan hubungan antar variabel yang telah diuraikan pada kerangka pemikiran di atas, merupakan manifestasi dari model konseptual yang telah ditampilkan pada gambar 5.1. Lalu selanjutnya metodologi penelitian. Setelah langkah-langkah utama desain penelitian ini dijelaskan, langkah selanjutnya yaitu untuk menentukan definisi operasional sebagai langkah awal dalam membuat kuesioner sebagai indikator penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, skala Likert digunakan untuk mengkuantifikasi setiap jawaban dari responden berdasarkan indikator yang diukur. Menurut Sekaran and Bogi tahun 2017, skala Likert dirancang untuk menelaah seberapa kuat subjek maupun tidak setuju dengan sebuah pernyataan pada skala 5 yang terdiri dari setuju, sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, netral dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju diberi dengan skor 1. Lalu selanjutnya ada populasi dan sampel. Penelitian kali ini akan melibatkan sampel dari populasi konsumen khususnya yang memiliki rentan usia 17 hingga 35 tahun yang sebelumnya sudah mengkonsumsi kopi instan dengan merek tertentu serta memiliki potensi untuk mengkonsumsi kopi instan merek Nescafe. Syarat usia tersebut ditetapkan sebagai berdasarkan anggapan bahwa mereka memiliki kapasitas kognitif yang cukup agar dapat mengisi pernyataan yang tercantum pada tiap kuesioner. Kota Cimahi dipilih sebagai lokasi penelitian ini dikarenakan konsumsi kopi instan di Kota Cimahi mengalami kenaikan berdasarkan data yang tercantum pada website resmi bps.id, yaitu pada tahun 2018 rata-rata konsumsi kopi instan di Cimahi
yaitu dengan nilai rata-rata 2.512. Lalu pada tahun 2019 sebesar 2.599. Lalu pada tahun 2020 sebesar 2.717. Badan Pusat Statistik 2018. Nah, jumlah sampel pada penelitian kali ini ditetapkan sebanyak 90 orang yang dapat dikatakan sudah tepat karena jumlah tersebut sudah melebihi batas minimal jumlah sampel yang mengacu pada gagasan yang telah dikemukakan oleh Skaran and Bogie tahun 2017. Lalu untuk teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu companion sampling yang termasuk ke dalam non-probability sampling. Nah, lalu selanjutnya ada jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan juga teknik pengolahan data. Untuk jenis dan sumber data, jenis penelitian dilakukan yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan mengkuantifikasi data kualitatif sehingga data yang diperoleh nantinya berupa angka. Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Teknik pengumpulan data penelitian direncanakan akan dikumpulkan selama 1 minggu serta responden melibatkan konsumen di Kota Cimahi dengan melibatkan konsumen kopi intan merek Nescafe dengan menggunakan Google Form berikutnya. Setelah data tersebar secara langsung kemudian diuji validitas serta uji reliabilitas. Teknik pengolahan data setelah melakukan pengumpulan data dihasilkan dari kuesioner, maka selanjutnya perlu dilakukan pengolahan data. Pengolahan data tersebut terdiri dari pengkodean data, pemasukan data, dan juga pengeditan data dan transformasi data. Selanjutnya ada teknik analisis data. Menurut Skaran and Bogie tahun 2017, data dapat dianalisis untuk kemudian diuji hipotesis. Setelah data tersebut terkumpul dari sampel penelitian, pada penelitian kali ini analisis digunakan untuk menjawab identifikasi masalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini memiliki 4 hipotesis menggunakan regresi sederhana dan 2 hipotesis menggunakan regresi berganda, lalu hipotesis selanjutnya menggunakan regresi berganda dan uji Sobel. Selanjutnya untuk menjelaskan hubungan persamaan, Bayes linear unbiased estimator atau BLE digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan persamaan hubungan yang valid dengan memenuhi asumsi-asumsi dasar klasik atau disebut ordinary least square. Pada regresi berganda yang digunakan, maka dari itu diperlukan adanya pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan juga uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pada pengujian tersebut, pengolahan data peneliti menggunakan program software SPSS versi 25. Lalu, uji hipotesis bertujuan untuk menentukan secara akurat apakah hipotesis alternatif dapat diterima dengan cara menolak hipotesis nol. Skaran and Bogie tahun 2017. Nah, lalu selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, untuk lokasi penelitian ini untuk memperoleh data dan juga informasi terkait pada penelitian kali ini, maka peneliti akan melakukan pengumpulan data yang berasal dari Kota Cimahi yang berusia dari 17 hingga 35 tahun. Lalu untuk waktu penelitian, adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yakni sebagai berikut, bisa dilihat pada tabel yang akan saya cantumkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat, nun wal qulami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.